Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saran Ahmad Bajuri dari kelas D4 Logistik Bisnis 4E. Saya akan menjelaskan tugas 1 Green Logistik tentang masalah lingkungan dengan dosen Bapak Agus Purnomo. Yang pertama adalah pengelolaan limbah. Undang-Undang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 100. Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat 1 dilakukan dengan cara termal, stabilisasi, dan solidifikasi dan atau cara lain sesuai perkembangan teknologi. Yang kedua, pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan teknologi dan standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup. Yang ketiga, ketersediaan lebih lanjut mengenai rincian masing-masing pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang saya ambil di sini adalah industri minyak sawit dengan parameter BOD, COD, TSS, minyak dan lemak, nitrogen total sebagai N, pH, debit limbah paling tinggi. Dengan parameternya itu kadar tinggi, angka-angkanya sudah tertera, beban pencemaran paling tinggi juga angka-angkanya sudah tertera dengan catatan-catatan yang sudah ada. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air dalam pasal 1. Yang pertama, air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air dan terdapat di atas permukaan tanah. Yang kedua, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air. Yang selanjutnya, pengendalian adalah upaya pencegahan atau penanggulangan dan atau pemulihan. Yang keempat, baku mutu adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain. Yang kelima, beban pencemaran lain, jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam jumlah air atau limbah, dan seterusnya. Selanjutnya, perusahaan yang saya bahas di sini ada yang melanggar pencemaran limbah ada tiga, yaitu PT Kalista Alam, PT Sofindo, dan PT Raja Marga. Perusahaan tersebut membuang limbah hasil olahan sawitnya ke sungai, yang mengakibatkan sungai menjadi tercemar, sehingga warga yang mandi atau memanfaatkan air sungai tersebut menjadi gatal-gatal. Karena kasus tersebut, akhirnya pimpinan lembaga adat tersebut mengadukan kasus tersebut ke Dinas Lingkungan terkait, yang nantinya Dinas Lingkungan terkait akan melakukan sidak kepada 3 PT tersebut. Karena 3 PT tersebut telah melakukan hal yang sama berulang kali dari tahun 2018 yang terakhir pada tahun 2020 ini. Selanjutnya, harapan saya untuk kedepannya agar para perusahaan yang bergerak di bidang industri ini dapat mengelola limbah dengan baik dan benar agar tidak mencemari lingkungan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.